Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yan Agung, saya dari kelas B5 PGSD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan peta konsep saya yang berjudul Konsep Dasar Cabang Ilmu Sosial. Materi pertama, kedudukan ilmu sosial dalam ilmu. Dalam materi ada 3 cabang ilmu pengetahuan, ruang lingkup masalah, faktor pengaruh perilaku manusia, dan generalisasi. Yang pertama, 3 cabang ilmu pengetahuan yaitu 1. Ilmu-ilmu budaya, 2. Ilmu-ilmu alamiah, 3. Ilmu-ilmu sosial. Yang kedua, ruang lingkup masalah. Yang pertama, masalah individu dan keluarga, masyarakat. 2. Masalah pemuda dan sosialisasi. 3. Masalah hubungan antara warga negara dan negara. Keempat, masalah pelapisan sosial dan kesamaan. Yang ketiga, faktor pengaruh perilaku manusia yaitu 1. Sikap, 2. Insting, 3. Motif, 4. Kepribadian, 5. Sistem kognitif. Lanjut, pengertian fakta, konsep, dan generalisasi. Fakta adalah hal, keadaan, peristiwa yang merupakan kenyataan yang sungguh-sungguh terjadi dan terjamin keberadaannya. Konsep adalah gambaran mental dari objek, proses, atau apapun yang ada di luar bahasa yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal lain. Generalisasi merupakan abstraksi dan sangat terikat konsep. Generalisasi menghubungkan beberapa konsep sedemikian rupa sehingga terbentuk suatu pola hubungan yang bermakna dan menggambarkan hal yang lebih luas. Materi kedua yaitu konsep dasar sejarah. Di dalamnya ada pengertian sejarah, 3 aspek konseptual, objek kajian sejarah, ruang lingkup sejarah. Yang pertama, konsep pengertian sejarah. Sejarah adalah studi tentang kehidupan manusia di masa lampau. Yang kedua, 3 aspek konseptual, yaitu konsep perubahan, konsep waktu, konsep kontinuitas. Lanjut, objek kajian sejarah. Objek interial yang merupakan fokus kajian sejarah ialah manusia, sementara objek formal digunakan untuk mengkaji objek materialnya adalah aktivitas manusia yang pernah terjadi dalam suatu rentang waktu di masa lampau. Ruang lingkup sejarah. Sejarah memiliki cakupan yang sangat luas. Jenis sejarah yaitu sejarah sosial, sejarah ekonomi, sejarah kebudayaan, dan sejarah demografi. Ada juga konsep dasar geografis. Pengertian geografi. Geografi berasal dari bahasa Yunani. Geografis, kata geo berarti bumi dan graphen berarti tulisan, lukisan, atau pencitraan. Objek kajian geografi. Yang pertama, objek material, yang kedua, objek formal, yang ketiga, objek sosial. Ruang lingkup geografi. Yang pertama, persebaran dan keterikatan penduduk di muka bumi. Yang kedua, hubungan timpal balik antara manusia dengan lingkungan fisik. Yang ketiga, kerangka regional dan analisis dari region yang mempunyai ciri tertentu. Manfaat dan tujuan mempelajari sejarah. A. Kegunaan inspiratif. Berbagai peristiwa pada masa lampau akan memberikan inspirasi pada pembentukan moral dan karakter bangsa. B. Kegunaan rekreatif. Sejarah sebagai kekayaan ilmiah juga dapat dijadikan tetap peristiwa yang akan membawa dampak bagi perekonomian daerah maupun nasional. Lanjut, materi ketiga, konsep dasar ekonomi dan kooperasi. Pengertian ekonomi. Ekonomi merupakan suatu studi ilmiah mengenai bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhan materi. Pengertian kooperasi. Kooperasi adalah kegiatan ekonomi bersama daripada anggotanya, berasaskan kekeluargaan, kerakyatan demi keuntungan bersama dan tidak mengutamakan keuntungan ekonomi keluarga semata-mata, melainkan juga memperhatikan keuntungan sosial. Oleh sebab itu, dalam usaha ini membutuhkan penanganan dan pengelolaan yang profesional. Konsep-konsep dasar mempelajari ekonomi dan kooperasi.
Yang pertama, kalangan sumber daya. Yang kedua, keterbatasan daya. Yang ketiga, kebutuhan yang tidak terbatas. Yang keempat, konsumsi, produksi, distribusi. Yang kelima, penawaran, permintaan. Yang keenam, kekeluargaan. Yang ketujuh, keuntungan ekonomi. Yang kedelapan, keuntungan sosial. Yang kesembilan, alternatif pemanfaatan sumber daya. Yang kesepuluh, sumber daya alternatif. Yang kesebelas, sumber daya yang terbarukan. Yang ke-12, sumber daya yang tidak terbarukan. 13, model. Ke-14, tenaga kerja. Ke-15, pemuasan kebutuhan. 16, surplus minus, keseimbangan, efektif, efisien, produktif. Ruang lingkup ekonomi ada ekonomi makro dan ekonomi mikro. Konsep dasar politik dan pemerintahan. Yang pertama, pengertian politik. Politik adalah usaha yang ditempuh bersama warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Yang kedua, pengertian pemerintah adalah proses berlangsungnya kegiatan atau perubahan pemerintah dalam mengatur kekuasaan suatu negara. Konsep-konsep dasar politik dan pemerintah sebagai berikut: kekuasaan negara, undang-undang, kabinet, DPR, DPA, MA, kepemimpinan, demokrasi, wilayah, kedaulatan rakyat, dan otoriter, monarki, dan republik. Kriteria negara. Yang pertama, memiliki wilayah, penduduk, pemerintahan, kedaulatan. Baiklah, terima kasih. Materi keempat, konsep dasar antropologi dan psikologi. Pengertian antropologi. Antropologi adalah suatu studi tentang manusia dengan kerjanya. Contoh, konsep dasar antropologi: kebudayaan, evolusi, daerah budaya, akulturasi, difusi. Hubungan antropologi dan psikologi. Hubungan antropologi dan psikologi hal itu tampak karena dalam psikologi pada hakikatnya mempelajari perilaku manusia dan proses-proses mental. Pengertian psikologi. Psikologi berasal dari bahasa Yunani psyche yang artinya jiwa dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Materi kelima, keterampilan dasar ilmu sosial. Pengertian keterampilan bertanya merupakan suatu unsur yang selalu ada dalam suatu proses komunikasi, termasuk dalam komunikasi pembelajaran. Ada hal penting dalam keterampilan bertanya, yaitu pausing, prompting, dan probing. Penggunaan keterampilan bertanya dasar. Tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan pertanyaan kepada siswa antara lain membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap suatu pokok pembahasan, dan memusatkan perhatian siswa terhadap suatu pokok bahasan atau konsep, juga mengembangkan cara belajar siswa aktif. Komponen-komponen bertanya lanjut yaitu pengaturan urutan bertanya, menggunakan pertanyaan melacak, meningkatkan terjadinya interaksi. Lanjut, keterampilan bertanya. Keterampilan bertanyanya untuk mengumpulkan data. 1. Wawancara. 2. Mengumpulkan data menggunakan angket. 3. Studi dokumentasi. Pentingnya keterampilan bertanya. A. Telah berkarya mengajar dengan menggunakan metode ceramah. B. Latar belakang kehidupan anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. C. Pandangan yang salah mengenai tujuan pertanyaan yang mengatakan dasar-dasar pertanyaan yang baik, yaitu jelas dan mudah dimengerti oleh siswa, berikan informasi yang cukup untuk menjawab pertanyaannya, difokuskan pada suatu masalah atau tugas tertentu. Jenis-jenis pertanyaan. Ada jenis pertanyaan retoris, jenis pertanyaan menurut tingkat kesulitan jawaban, dan pertanyaan sintesis. Materi keenam, individu, keluarga, dan masyarakat. Individu berasal dari bahasa Latin, yakni kata individuum yang memiliki arti yang tak terbagai. Keluarga bahasa Sanskerta, keluarga ras dan warga yang berarti anggota dan lingkungan yang terdapat beberapa orang yang masih memiliki hubungan darah. Keluarga adalah kelompok primer yang paling penting di dalam masyarakat.
Masyarakat, dalam bahasa Inggris, masyarakat disebut juga society, asal katanya socios yang berarti kawan, ataupun kata masyarakat berasal dari bahasa Arab syirik, artinya bergaul. Hubungan antara individu, keluarga, dan masyarakat, hubungan ini sangatlah mutlak dikarenakan individu terlahir dari keluarga, tumbuh dan berkembang dalam keluarga dan masyarakatnya sendiri. Problematika individu, keluarga, dan masyarakat. Masalah sosial muncul akibat terjadinya perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Lanjut pada materi terakhir, kemajemukan agama, ras, dan etnik. Kemajemukan agama akan mengantarkan setiap orang memiliki keyakinan untuk bersama karena ia tidak hidup sendirian melainkan berdampingan dengan penganut agama lain. Kemajemukan ras, kata ras berasal dari bahasa Prancis dan Italia yaitu raza. Kemajemukan etnik, di Indonesia istilahnya kelompok etnis, dapat disamaartikan dengan satu bangsa. Di samping itu ada pula yang menyebutnya dengan golongan etnis, misal golongan etnis Tionghoa. Secara etnik, bangsa Indonesia adalah bangsa yang menjemuk dengan jumlah etnik yang besar. Sekian dari pemaparan peta konsep dari saya mohon maaf jika ada kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.